Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 11. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom juga Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Topik materi kita hari ini, pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bacaan Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat 24, Yohanes pasal 15 ayat 9-17, Efesus pasal 5 ayat 22-33. Indikator dari materi kita hari ini, mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Kedua, mengidentifikasi kekhasan pernikahan Kristen. Ketiga, mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen. Keempat, mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Terakhir, pernikahan menuju pada realisasi gereja domestik. Tidak dapat dipungkiri, pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga. Memang ada beberapa perubahan yang positif, misalnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia, martabat manusia, kesadaran etis, kesadaran terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dan lain-lain. Tetapi, di dalam kenyataan, kita jumpai adanya nilai-nilai yang merendahkan martabat hidup perkawinan. Misalnya, maraknya hubungan seksual sebelum pernikahan, perselingkuhan, poligami, perceraian, dan kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT. Oleh karena itu, kita perlu menyadari adanya perubahan-perubahan, mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan berusaha untuk mencegah berbagai permasalahan kehidupan pernikahan. Untuk itu maka perlu pemahaman yang jelas tentang pernikahan maupun kehidupan berkeluarga secara Kristiani. Selaku orang muda, kita pun perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Meskipun demikian, ada juga pilihan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hidup tidak menikah karena bermaksud untuk dapat lebih melayani Tuhan dan sesama. Dalam Alkitab juga dapat melihat kehidupan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, yang hidupnya diabdikan untuk kepentingan kemuliaan Allah dan sesamanya. Dalam konteks seperti ini, hidup tidak menikah sesungguhnya juga suatu pilihan yang perlu kita hargai. Mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristiani itu dianggap penting? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Hal itu sangat penting, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga penting bagi gereja supaya citra gereja sebagai keluarga Allah di mana para warganya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen dapat dijaga dan kehendak Allah dapat diterapkan. Karena banyaknya tantangan baik dalam kehidupan pernikahan maupun di dalam gereja yang harus dihadapi, dan sendi-sendi pernikahan Kristen perlu juga dipertahankan. Hal-hal apa saja yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen. Pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen yang disiapkan gereja. Hal ini untuk mengatasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap realita di masyarakat yang mengaburkan dan memandang pernikahan bukan sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Kedua, perlunya persiapan yang memadai. Pembinaan persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan.
Ketiga, secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Biasanya hal ini kita sebut sebagai katekisasi pernikahan, di mana calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi keluarga, memahami pasangan, peran seksualitas, dinamika relasi keluarga, dan hal lainnya yang dianggap penting. Waktu yang dialokasikan biasanya sekitar 6 bulan. Yang kedua, persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknis, upacara, dan perhelatan pernikahan. Pada dasarnya, tujuan hidup kita sebagai manusia adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan, memiliki keturunan. Jadi apa tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Pertama, suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Sebagaimana yang tertera dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Kita dapat bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh serta kemauan untuk saling memberi dan menerima. Ketiga, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik istri maupun suami, mempunyai tanggung jawab dan memberi sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri. Keempat, dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami, karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani, tanpa pamrih dan eksklusif. Realita duit tunggal suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Pernahkah anak-anak ibu memperhatikan pasangan suami istri di jemaatmu? Bagaimana pendapat kamu tentang pasangan-pasangan suami istri tersebut? Di jemaat saya ada beberapa pasangan yang meskipun usia pernikahannya sudah cukup lama, namun relasi mereka sangat akrab dan mesra. Meskipun usia mereka sudah tua, namun mereka masih menunjukkan teladan pernikahan Kristen yang baik. Benar, Nak. Pasangan-pasangan tersebut ternyata dalam realita mempunyai dampak yang besar di jemaat. Banyak pasangan keluarga yang menghargai kehadiran mereka. Sekaligus, mereka menjadi contoh pasangan suami istri yang diberkati dan menjadi berkat di jemaat. Demikian pula pernikahan dan keluarga yang dijiwai dan dihidupi oleh cinta kasih akan memancar keluar menjadi kesaksian yang menarik dan sebagai suatu pewartaan hidup kepada orang lain. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih.
Keluarga Kristen sesungguhnya menerima dan menjadi pewarta kabar gembira. Hal itu dapat dimulai sejak saat persiapan pernikahan sebagai suatu perjalanan iman, suatu kesempatan dan peluang di mana para calon pengantin semakin memperdalam imannya dengan bebas menerima panggilan Kristus untuk mengikutinya dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik atau Injil. Keluarga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana Injil ditaburkan dan selanjutnya diwartakan keluar. Dengan demikian, setiap anggota keluarga Kristen, baik bapak, ibu, maupun anak-anak, menjadi penerima sekaligus menjadi pewarta Injil. Setiap orang yang akan memasuki suatu kehidupan pernikahan tentu mempunyai keinginan untuk hidup berbahagia dan saling mencintai. Mereka dapat memiliki relasi yang dekat dan akrab dengan pasangannya. Di sekitar kita dapat dijumpai banyak pernikahan mengalami masalah serius dan berakhir dengan perceraian. Hal itu dapat terjadi, salah satu alasan utamanya adalah karena suami istri tidak berkomunikasi dengan baik. Salah satu solusi untuk memecahkan masalah relasi tersebut adalah dikembangkannya suatu komunikasi. Melalui komunikasi, segala masalah sesungguhnya dapat dihadapi, bahkan dapat diatasi secara bersama. Relasi pernikahan yang mengalami permasalahan karena kekecewaan seringkali dapat diselamatkan dan dipulihkan dengan komunikasi. Beberapa aspek pendukung komunikasi antara lain, yang pertama, hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Yang ketiga, cinta kasih melebihi sekedar perasaan, karena perasaan dapat berubah-ubah, sedangkan cinta Kristiani adalah tetap setia dalam suka maupun duka, dalam sehat dan sakit. Keempat, seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan atau mengungkapkan kata yang baik atau kata-kata pujian. Sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari bahwa pada akhirnya keluarga yang dihadirkan merupakan suatu gereja keluarga atau gereja domestik atau ecclesia domestika. Pada hakikatnya, gereja merupakan kumpulan dari para keluarga dan pribadi Kristen. Pasangan yang baru saja menikah secara Kristiani perlu menyadari pentingnya kedudukan keluarga sebagai gereja rumah tangga, di mana keluarga juga dapat menjadi tempat ibadah para anggotanya dengan relasi yang sangat akrab. Apa persamaan antara gereja dan keluarga? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga. Yang pertama, keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Kedua, semua fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani diakonia, bersekutu koinonia, dan bersaksi marturia. Fungsi dan tugas panggilan gereja di dalam keluarga sebagai gereja keluarga atau gereja domestik adalah sama dengan tugas panggilan gereja. Yang pertama, panggilan untuk melayani. Komunitas keluarga sebagai gereja domestik terpanggil untuk saling melayani dan berkorban antar anggota keluarga yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Kedua, panggilan untuk bersekutu. Keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan antar pribadi. Oleh karena itu, keluarga adalah sekolah hidup bersama dan utama. Keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh dan stimulus bagi pengembangan relasi, bahkan persekutuan yang lebih luas. Ketiga, panggilan untuk bersaksi. Tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikut serta dalam hidup dan misi gereja. Oleh karena itu,
Keluarga harus menampilkan jati diri maupun misinya sebagai suatu persekutuan hidup di dalam kasih. Keluarga sebagai pusat untuk menghadirkan kabar baik atau Injil bagi lingkungannya, sebagai usaha untuk menghadirkan Kristus yang memberikan dirinya bagi dunia. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan apa yang kita pelajari pada hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 11 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.